Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Altaya Safadila, bahasa dari Prodi Sistem Informasi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Software Requirement Specification atau SRS, atau dalam bahasa Indonesia-nya adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau yang disingkat dengan SKPL. Kali ini saya akan menjelaskan cara-cara pembuatan SKPL. Nah, yang pertama pasti ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu terdapat ada latar belakang. Nah, latar belakang diisi dengan seperti yang melatar belakangi pembangunan software, misalnya pertemuan dengan PT ini dan permintaan dari PT ini. Kemudian yang kedua, alasan pembangunan software, misalnya masalah yang ada di PT ini adalah masalah ini, sehingga software ini dibangun untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, di pendahuluan itu ada tujuan. Di dalam tujuan diisi dengan tujuan PT ini membangun software. Yang kedua, software developer membangun software ini. Yang kedua, tujuan developer. Yang kedua, tujuan developer membangun software untuk PT ini. Yang ketiga, tujuan dari pembuatan dokumen SRS ini. Kemudian di pendahuluan itu juga ada ruang lingkup. Ruang lingkup diisi dengan software yang dibangun memiliki beberapa jenis user. Apabila banyak user, maka spesifikasi siapa yang menjadi super user atau administrator dan siapa yang menjadi user biasa. Yang kedua, komputer yang digunakan hanya single komputer atau banyak komputer terintegrasi dengan jaringan komputer. Apabila banyak komputer, maka di mana server diletakkan. Yang ketiga, software yang dibangun berbasis web service. Yang ketiga, software yang dibangun berbasis web atau desktop. Yang keempat, siapa saja yang terlibat dalam pembuatan software yang akan dibangun. Selanjutnya, batasan masalah. Selain batas masalah, di pendahuluan ada nama software. Nama software ini diisi dengan nama software berikut singkatannya apabila ada. Misalnya seperti sistem informasi penjual mobil disingkat dengan SIP. Setelah nama software dituliskan berikut singkatannya, maka untuk seterusnya tidak perlu menulis panjang dari singkatan, cukup tuliskan singkatannya saja seperti contoh SIP. Kemudian ada definisi dan singkatan. Definisi diisi dengan istilah berikut. Definisi yang digunakan dalam pendahuluan, definisi dan singkatan. Definisi diisi dengan istilah-istilah berikut. Definisi yang digunakan dalam dokumen SRS. Definisi dari istilah yang diuraikan dalam bahasa yang sederhana yang bisa dimengerti oleh klien. Contoh, dalam tabel ini software. Definisinya adalah bahasa Inggris titik perangkat lunak. Perangkat lunak adalah sistem yang dibangun dalam hal ini adalah sistem penjualan ini. Nanti SRS-nya apa? Jaringan, single komputer, server, dan lain-lainnya. Kemudian di singkatan ini kita bikin singkatan SRS, kita bikin kepanjangannya Software Requirement Specification, SPX sistem penjualannya nanti www.world.dev, terserah, nanti ada tambahannya lagi sesuai dengan software yang kita buat. Kemudian pendahuluan. Di pendahuluan itu ada referensi, diisi dengan orang-orang yang menjadi referensi dalam pembangunan software. Mereka inilah yang akan ditanya yang ditanya dan diwawancarai sehubungan dengan analisis pengumpulan kebutuhan software. Contoh, sebagai tabel nama Profesor Dr. Playus itu sebagai jabatan CEO di PT ini. Bisa dilihat itu ada di kementerian, di semua yang diwawancarai bisa di-list namanya di sini. Selanjutnya, di dalam penjelasan juga ada penjelasan umum. Di dalam pendahuluan juga ada penjelasan umum. Yang pertama ada uraian singkat. Uraian singkat diisi penjelasan secara singkat tentang software yang dibangun. Intinya, dengan membaca poin ini, klien dapat memahami secara jelas tentang alur kerja dari software yang akan dibangun. Selanjutnya, fitur software. Fitur software diisi dengan fitur-fitur apa saja yang direncanakan akan dibangun di dalam software berikut. Uraian dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh klien. Contoh, login. Uraiannya siapapun pengguna software harus login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam sistem. Untuk itu, pengguna software nanti akan diberi nama username dan password. Yang kedua, mengolah data karyawan dan lain-lainnya.
Kemudian setelah pendahuluan itu ada gambaran umum. Di gambaran umum kita itu berisi karakteristik pengguna. Karakteristik pengguna diisi dengan karakter yang disyaratkan dari pengguna software. Contoh, pertama, pengguna familiar dengan pengguna komputer. Yang kedua, familiar dengan pengguna Microsoft Office Word 2007. Kemudian penggunaan memahami ilmu akuntansi, kemudian memahami buku besar untuk laporan keuangan. Pengguna merupakan karyawan PT dari ini. Karakteristik pengguna diuraikan di sini semua. Kemudian pengguna diisi dengan jenis pengguna software disesuaikan dengan ruang lingkup yang dituliskan pada bagian pendahuluan. Contoh, super administratornya, ada bagian administratornya, chat administratornya, dan guys. Kemudian ada hak akses pengguna. Hak akses pengguna diisi dengan pengguna software beserta hak aksesnya ke dalam data di dalam sistem disesuaikan dengan ruang lingkup yang dituliskan pada bagian pendahuluan. Contoh, pengguna software di bagian IT itu status super administrator, hak aksesnya melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data. Yang kedua, CEO, chief administrator, hak akses melihat data. Direktur utama sama seperti CEO. Kemudian ada operator dan lain-lain. Selanjutnya, ketergantungan software. Ketergantungan software diisi dengan ketergantungan software terhadap supporting system. Contoh, software yang dibangun sangat tergantung dengan koneksi internet. Apabila koneksi internet lambat, maka kinerja software akan menjadi lambat. Gambaran umum, spesifikasi pendukung software. Spesifikasi pendukung software diisi dengan ruang lingkup software secara teknis. Yang pertama, ada sistem operasinya seperti Windows XP Service, Windows Service, Windows 7, Windows 8, dan Windows lainnya. Kemudian selanjutnya ada analis kebutuhan. Ini identifikasi aktor. Yang nomor satu itu bisa dilihat aktornya petugas perpustakaan. Deskripsi, aktor yang menggunakan sistem untuk melayani pengunjung perpustakaan dalam kebutuhan peminjaman dan pengembalian pustaka. Oh ya, kita mengambil di sini contoh sistem perpustakaan ya. Yang kedua, pengunjung perpustakaan. Nah, terus di deskripsi aktornya, aktor yang dilayani oleh petugas perpustakaan dalam peminjaman dan pengembalian pustaka. Semua aktor bisa diuraikan ataupun yang terlibat dalam proses perpustakaan tersebut. Kemudian identifikasi use case. Kita klasifikasi use case terlebih dahulu. Yang pertama, use case berhubungan dengan sistem otorisasi seperti melakukan login masuk dalam sistem. Yang kedua, use case yang berhubungan dengan pengelolaan pustaka. Mengelola pustaka, menambah pustaka, mengubah pustaka, menghapus. Ini juga klasifikasi use case lainnya. Ada use case yang berhubungan dengan pengelolaan data anggota perpustakaan, use case yang berhubungan dengan pengelolaan data peminjaman. Semua diuraikan di dalam ini tabel. Nah, kita bikin diagramnya. Sini ada petugas perpustakaan seperti yang aktornya. Ini pengunjung perpustakaan. Pengunjung mencari pustaka. Nanti di perpustakaan petugas perpustakaan login, mengelola data pustaka, mengelola data anggota, mengelola data peminjaman. Itu dilakukan oleh petugas perpustakaan. Selanjutnya skenario-nya. Skenario diisi dengan menuliskan skenario software secara lengkap. Contoh, use case login. Aktor itu petugas perpustakaan, tujuannya masuk ke dalam sistem sebagai administrator. Prakondisinya, petugas perpustakaan sudah membuka software, memilih menu login, dan form login sudah tampil. Kemudian selanjutnya ini ada labelnya, di mana aktor membuka software, dia memilih menu login. Nanti di sistem akan menampilkan form login dan memasukkan username dan password. Itu bagian aktor, menekan tombol login, kemudian sistem akan menampilkan notifikasi, Anda berhasil login, selamat datang administrator. Kemudian 7, menampilkan halaman administrator. Analisis kebutuhan lainnya seperti analisis kebutuhan, uses mengelola data pustaka. Yang aktor, kita ganti aktornya itu petugas perpustakaan, tujuan mengelola data pustaka di dalam sistem kondisi pustaka sudah login. Nah, seperti ini tabelnya.
Discuss menambah pustaka. Aktornya itu juga petugas perpustakaan. Tujuan menambah data pustaka ke dalam database. Nah, bisa dilihat ini sistemnya. Memilih submenu tambah data pustaka, kemudian sistem akan menampilkan form tambah data pustaka, kemudian memasukkan data pustaka di bagian aktor, menekan tombol simpan. Setelah itu sistem akan menampilkan data pustaka direkam ke database, kemudian sistem menampilkan notifikasi data pustaka berhasil disimpan. Nah, seperti ini rencana antar muka sistem yang akan ditampilkan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.